Aku Nida. Aku Nafila. Di sini kita mau ngajakin kalian Kenalan sama tokoh-tokoh keren dari psikologi. Nah, di episode kali ini kita akan bahas salah satu tokoh penting dalam aliran behaviorisme. Wah, menarik banget tuh Teh. Siapa tuh? Kayaknya ini tokoh yang sering banget muncul di materi kuliah kita ya Teh. Bener banget. Nah, kita sekarang bakal bahas B.F. Skinner. Oh, B.F. Skinner ya, yang terkenal banget dengan operant conditioning-nya itu, yang bahas soal reward dan punishment. Nah iya, bener banget. Makanya teori ini itu mudah banget buat dipahami dan aplikatif juga. Oke deh, daripada makin penasaran, kita bahas dulu siapa Skinner ini. Guys, check it out. Bruce Frederick Skinner, atau yang lebih dikenal sebagai B.F. Skinner, lahir pada 20 Maret tahun 1904 di Susquehanna, Pennsylvania. Ia tumbuh dalam keluarga yang disiplin dan sejak kecil sudah punya rasa ingin tahu yang tinggi. Skinner kecil sering membuat alat-alat sederhana dan bereksperimen sendiri, menunjukkan ketertarikannya pada bagaimana sesuatu bisa bekerja. Namun, jalan hidupnya Skinner tidak langsung mengarah ke psikologi. Setelah lulus dari Hamilton College, Skinner justru ingin menjadi seorang penulis. Ia pulang ke rumah orang tuanya di Scranton dan mencoba menulis selama hampir 1 tahun. Tapi, pada masa itu, ia malah kenang pada tahun itu sebagai dark year, karena ia merasa gagal dan tidak menemukan ide-ide yang benar-benar bermakna. Nah, dari kegagalan ini, Skinner mulai mencari arah baru. Ia akhirnya tertarik pada psikologi, karena ia melihat bahwa perilaku manusia bisa dipelajari secara lebih nyata dan objektif. Keputusan ini membawanya ke Harvard University, tempat ia memulai melakukan berbagai eksperimen dan mengembangkan pemikirannya tentang behaviorisme. Disinilah lahir konsep penting yang kita kenal sebagai operant conditioning, yaitu bagaimana perilaku manusia itu dibentuk oleh konsekuensi seperti reward dan punishment. Perjalanan pun tidak selalu mulus. Skinner sempat mengalami kegagalan besar, seperti proyek Pigeon atau proyek untuk melatih merpati untuk mengarahkan rudal saat Perang Dunia Kedua, serta alat peralatan bayi ciptaannya yang tidak berhasil di pasaran. Meski begitu, Skinner juga tidak berhenti. Ia tetap aktif meneliti dan mengembangkan teori behaviorisme hingga menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh di psikologi. Hingga akhir hayatnya, yaitu pada tahun 1990, Skinner dikenal sebagai sosok yang berhasil untuk mengubah cara kita memahami perilaku manusia, bahwa apa yang kita lakukan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan konsekuensi yang kita terima. Dari perjalanan hidupnya, kelihatan banget ya Teh kalau misalkan pemikiran Skinner itu terbentuk dari pengalaman dan juga proses yang cukup panjang. Betul Teh, tapi bukan cuma dari pengalamannya aja. Skinner itu juga banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh sebelumnya dalam aliran behaviorisme. Nah, ini nih Teh yang menarik. Siapa aja sih tokoh yang punya pengaruh besar ke pemikirannya Skinner? Yang aku tahu pertama itu ada Edward L. Thorndike. Oh, yang terkenal karena law of effect itu ya? Betul Teh. Jadi Thorndike itu bilang kalau misalkan perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan bakal cenderung diulang. Sedangkan kalau misalkan konsekuensinya tidak menyenangkan bakal ditinggalkan, dengan menggunakan konsep reward dan punishment yang nantinya dikembangin oleh Skinner. Selain itu juga ada loh Teh yang aku ketahui tokohnya yaitu John B. Watson. Tokoh penting juga dalam behaviorisme ini. Oh, yang kemarin ada di koreksi 7 itu bukan sih Teh? Ya betul Teh. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu John B. Watson yang kita obrolin tadi, langsung aja nonton ke koreksi 7 yang ada di playlist YouTube kita. Betul. Nah, balik lagi nih Teh. Kita ke pemikiran Skinner. Skinner itu menekankan kalau misalkan psikologi harus fokus ke perilaku yang bisa diamati secara objektif. Bahkan dia pernah bilang kalau dengan lingkungan yang dikontrol dengan tepat, dia bisa membentuk bayi jadi apa aja. Mau jadi dokter sampai menjadi pencuri sekalipun. Nah, dari sini Skinner lanjut ngembangin pendekatan yang lebih sistematis dan ilmiah buat ngejelasin gimana sih lingkungan benar-benar ngebentuk perilaku manusia. Oh, berarti jadi bisa dibilang tuh kayak Skinner tuh versi upgrade-nya dari pemikiran sebelumnya, Teh? Betul, Teh.
Nah, dari sini muncullah konsep paling terkenal Skinner, yaitu operant conditioning, yaitu perilaku itu munculnya dari individu sendiri, tapi bisa diperkuat dengan konsekuensi. Jadi kalau perilakunya dapat konsekuensi yang menguntungkan, kemungkinan besar bakal diulang lagi gitu ya Teh? Iya, dan di operant conditioning ini itu ada beberapa konsep penting. Oke, yang pertama itu ada yang namanya shaping. Shaping itu proses membentuk perilaku secara bertahap. Jadi nggak langsung perilaku yang diinginkan, tapi lewat langkah-langkah kecil yang bisa memperkuat satu persatu. Contohnya kayak ngajarin anak kecil menulis. Awalnya dipuji dulu, pas dia cuma bisa pegang pensil, lalu pas bisa bikin garis, sampai akhirnya bisa nulis huruf yang benar. Yang kedua, itu ada reinforcement. Reinforcement itu ada dua, ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau yang positif itu, kita tuh menambahkan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya, kita dapat hadiah, ujian, atau nilai bagus setelah kita belajar dengan keras. Yang kedua, itu ada yang negatif. Kalau negatif, kita tuh menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Contohnya, guru tidak memberikan PR tambahan karena sesuatu sudah aktif dan fokus selama pembelajaran. Tapi dua-dua itu sama-sama bikin perilaku itu makin kuat. Nah, terus ada punishment juga nih Teh. Kalau ini malah kebalikannya. Tujuannya buat ngurangin si perilaku. Bisa dengan nambahin hal yang nggak menyenangkan, misalnya marahin karena telat, atau kayak HP disita karena melanggar aturan. Tapi efeknya bisa nggak se-efektif reinforcement, dan kadang susah diprediksi nih Teh. Selanjutnya ada schedule of reinforcement. Ini adalah pola atau cara pemberian penguatan yang menentukan kapan dan seberapa sering perilaku ini diperkuat. Secara umum, ada yang berdasarkan waktu dan berdasarkan respon. Kalau yang berdasarkan respon itu ada dua, yaitu namanya fixed ratio dan variable ratio. Untuk yang fixed ratio, yaitu penguatan diberikan setelah jumlah respon tertentu yang tetap. Misalnya, tiap kita menjual 10 produk, kita akan mendapatkan bonus. Nah, kalau yang variable ratio, yaitu penguatan yang diberikan setelah jumlah respon yang tidak tetap atau acak. Contohnya, kayak kita tuh main game atau judi. Rewardnya tuh nggak pasti, tapi tuh kita bikin esensinya bikin kita nagih gitu. Jadi justru bikin kita pengen coba terus menerus. Ada juga yang berdasarkan dengan waktu, yaitu penguatan yang diberikan setelah jangka waktu tertentu. Nah, yang jangka waktu itu ada dua. Yang pertama ada fixed interval, yang kedua ada variable interval. Fixed interval ini yaitu penguatan yang diberikan dalam interval waktu yang menetap. Misalnya, kamu kerja terus tiap bulannya dapat gaji. Sedangkan kalau misalkan variabel interval, yaitu penguatan yang diberikan dalam interval waktu yang tidak tetap atau berubah-berubah. Contohnya kayak dapat chat atau notifikasi dari crush yang datangnya nggak tentu tapi bikin kita sering cek HP. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya extinction. Nah, ini tuh kondisi di mana perilaku yang sebelumnya muncul jadi melemah atau bahkan hilang karena nggak dikasih reinforcement lagi atau penguatan. Contohnya, kalau kita berhenti kasih perhatian ke anak yang tantrum, nah lama-lama perilaku tantrum ini bisa hilang karena kita tidak memberikan perhatiannya lagi. Jadi intinya perilaku itu bisa dibentuk, diperkuat, bahkan dihilangkan tergantung dari konsekuensi yang kita terima. Bener Teh, dan dari itulah kenapa teori Skinner ini itu relevan banget di kehidupan sehari-hari, dari cara kita belajar, kerja, bahkan sampai kebiasaan kecil kita gitu ya Teh. Nah, selain soal conditioning, Skinner ini juga punya pandangan tentang bagaimana perilaku manusia itu bisa dibentuk, Teh. Nah iya, menurut Skinner, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh 3 kekuatan utama. Betul, Teh. Jadi dipengaruhi oleh 3 kekuatan utama. Nah, yang pertama itu ada namanya natural selection. Nah, ini tuh berkaitan dengan seleksi alam. Jadi, perilaku-perilaku dasar yang membantu manusia bertahan hidup dan itu akan terus dipertahankan. Dan contohnya kayak refleks ya Teh, misal kita tuh langsung refleks menghindar ketika tangan kita tuh terkena panas gitu ya Teh. Betul, itu bisa menjadi salah satu contoh dari natural selection. Nah, yang kedua ini ada yang namanya cultural evolution. Ini lebih ke kebiasaan atau praktik dalam suatu kelompok yang terus dipertahankan karena dianggap bermanfaat. Berarti kayak suatu perilaku kalau misalnya dia berhasil dalam suatu budaya, itu bakal terus diwarisin gitu ya Teh. Betul, nah itu bisa menjadi salah satu contoh dari cultural evolution. Nah, terus yang ketiga ini ada yang namanya inner state. Nah, inner state ini menarik nih Teh, karena Skinner sebenarnya mengakui adanya hal-hal internal kayak emosi, pikiran, niat,
Tapi menurut Skinner, dia menganggap itu bukan penyebab utama perilaku, melainkan lebih sebagai hasil belajar atau sesuatu yang terbentuk dari sebuah pengalaman teh. Oh gitu ya Teh, berarti kalau misalnya contoh kayak misal ada orang takut berbicara di depan umum, mungkin itu tuh bukan karena dari dalam dirinya aja ya Teh, tapi karena sebelumnya mungkin orang tersebut tuh punya pengalaman yang buruk, kayak diejek atau gagal saat presentasi. Nah jadi dia tuh rasa takut itu terbentuk dari pengalaman itu ya Teh. Betul, nah itu bisa menjadi contoh dari si inner state tersebut. Lalu ada juga yang disebut sebagai complex behavior. Nah ini tuh mencakup beberapa hal-hal kayak berpikir, kreativitas, bahkan mimpi. Nah menurut Skinner, itu tuh semua tetap dianggap sebagai perilaku, tapi bentuknya tersembunyi atau covert behavior, dan tetap diatur oleh prinsip yang sama, yaitu reinforcement atau penguatan. Terus gimana Teh cara perilaku manusia bisa dikontrol? Nah, menurut Skinner, perilaku bisa dikontrol lewat berbagai cara, seperti pengkondisian, aturan, atau pengkondisian kayak reward dan punishment. Bahkan self control juga termasuk gitu Teh? Iya, self control itu terjadi ketika seseorang mengatur lingkungannya sendiri atau kayak dia ngomong ke diri sendiri sehingga perilakunya itu bisa berubah. Oh berarti intinya menurut Skinner itu perilaku manusia itu bukan muncul begitu aja ya, tapi hasil dari interaksi antara faktor biologis, lingkungan, dan pengalaman belajar. Dan semuanya itu tuh tetap bisa dijelaskan lewat prinsip behaviorisme gitu ya Teh? Betul banget Teh. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kepribadian yang tidak sehat menurut Skinner. Jadi, menurut Skinner, kepribadian yang tidak sehat itu muncul ketika kontrol sosial terlalu berlebihan atau ketika seseorang gagal mengontrol dirinya sendiri. Maksudnya kontrol sosial berlebihan tuh kayak gimana Teh? Jadi, lingkungan tuh terlalu banyak ngatur dia atau perilaku seseorang sampai akhirnya dia merasa tertekan atau kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Nah, kalau udah kayak gitu, biasanya orang tuh bakal ngelakuin beberapa cara gitu ya Teh untuk melawan. Betul, itu disebut sebagai contracting strategis. Contohnya kayak gimana Teh? Biasanya orang itu menarik diri baik secara fisik maupun psikologis. Jadi kayak menjauh dari lingkungan atau bisa juga memberontak, misalnya melawan aturan atau orang yang dianggap mengontrol. Dan ada juga yang namanya resistensi pasif, yaitu bentuk perlawanan yang secara tidak langsung, kayak jadi sengaja ngelambatin atau dia jadi keras kepala. Selain itu juga ada yang disebut sebagai inappropriate behavior. Jadi ini tuh kayak perilaku yang tidak tepat karena terbentuk dari penguatan yang salah. Maksudnya salah tuh gimana Teh? Iya, jadi perilakunya itu terlalu sering diperkuat jadi berlebihan atau justru seseorang mengabaikan realitas. Kayak pura-pura nggak ada masalah. Nah betul, kayak atau dia tuh mematikan perhatian terhadap sesuatu yang menurut dia tidak menyenangkan. Oh gitu Teh. Terus ada juga yang namanya delusi diri ya Teh katanya. Iya, nah ini tuh yang kayak seseorang membuat alasan atau rasionalisasi untuk membenarkan perilaku diri sendirinya. Bahkan sampai menghukum diri sendiri juga bisa. Nah bisa, nah itu tuh yang termasuk dalam bentuk perilaku yang tidak sehat menurut Skinner. Oh berarti gini ya Teh, intinya menurut Skinner, kepribadian yang tidak sehat itu terbentuk dari pola belajar yang kurang tepat, baik dari lingkungan maupun dari diri sendiri, dan tetap ya Teh, semua itu bisa dijelaskan lewat prinsip behaviorisme. Betul Teh. Jadi dari pembahasan tadi bisa kita lihat ya, kalau perilaku manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan konsekuensi yang kita terima. Betul Teh. Nah dari sini juga kita paham kalau teori B.F. Skinner ini ngebantu kita memahami kenapa perilaku tuh bisa terbentuk, diulang, bahkan dihilangkan. Dan menariknya lagi, teori ini tuh dekat banget dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, buat teman-teman di sini, aku mau nanya nih, pernah nggak sih teman-teman ngerasain perubahan perilaku karena reward atau punishment? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang tertarik buat belajar lebih dalam, aku juga rekomendasiin beberapa buku yang cocok banget untuk mahasiswa atau kalian nih yang suka belajar psikologi. Dan buat kamu yang masih penasaran sama tokoh-tokoh psikologi lainnya, jangan lupa tonton episode koreksi selanjutnya. Aku Nida. Aku Nafila, sampai ketemu di koreksi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.